Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan selalu bahagia. Amin. Baik. Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang membuat orang ketar-ketir terhadap kamu. Oke Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya King of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada King of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Five of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Five of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya The World. Dan kartu yang keenam. Di sini ada A Wheel of Fortune. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ace of Cups. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ace of Cups. Nah, di sini tergambar ya, bahwa kamu kembali temukan cinta, temukan kasih, dan temukan semangat di dalam dirimu. Sehingga ada intensitas yang baik di dalam dirimu yang kamu lakukan untuk mengembangkan dirimu. Untuk belajar, untuk bertanya, untuk berusaha, untuk berkorban, bahkan untuk selalu berusaha berpikir cerdas. Bagaimana langkah, bagaimana cara agar kehidupanmu menjadi lebih baik, agar kegiatanmu menjadi lebih berkembang. Dan akhirnya kamu mulai ambil setiap kesempatan baik untuk kamu bisa menata kehidupanmu menjadi lebih baik. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berjuang, berkorban, berusaha berpikir secara positif dan cerdas. Dan akhirnya inilah yang merubah kehidupanmu menjadi lebih baik. Menjadi lebih sukses, menjadi lebih berkembang. Dan mereka-mereka yang ada di sekitarmu seperti teman, sahabat, rekan, partner, begitu ya, mulai melihat ada cara baru, ada langkah baru yang kamu ambil, yang benar-benar bisa mereka tiru, yang bisa mereka ikuti. Untuk juga sama-sama bertumbuh, untuk sama-sama berkembang. Dan inilah yang membuat ada aura positif, ada energi positif yang besar di dalam dirimu, yang bisa kamu share, yang bisa kamu bagikan untuk hal-hal baik dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Dan tentunya ini menjadi ketakutan tersendiri, kebimbangan tersendiri bagi mereka-mereka yang toksik. Mereka-mereka yang masih memelihara energi negatif di dalam kehidupan mereka. Karena mereka takut kalau kamu akan melampaui mereka. Mereka takut kalau kamu akan melebihi, akan menyaingi mereka. Yang dulunya mereka lebih baik dari kamu. Dan mereka-mereka takut kalau kamu akan membalas perbuatan buruk mereka yang pernah mereka lakukan terhadap dirimu. Ya, tetapi dasar memang mereka orang yang negatif. Makanya mereka berpikir demikian. Sedangkan di dalam dirimu gak pernah sekalipun terfikir olehmu untuk membalas perbuatan buruk mereka. Karena kamu sudah maafkan mereka. Terlebih kamu gak pernah ingin menyaingi mereka. Gak pernah ingin menjadi kompetitor mereka. Dan gak pernah ingin membanding-bandingkan dirimu dengan diri mereka. Karena kamu orang yang jauh lebih positif. Tetapi wajar di dalam kehidupan. Itu ada yang suka, ada yang enggak. Ada yang pro dan ada yang kontra.
Dan biarlah ya mereka yang negatif ini ya berjuang, berkutat pada pemikirannya sendiri. Dan tentunya kamu nggak akan berpikir demikian. Justru kamu ingin berteman, ingin bersahabat dengan mereka. Tetapi mereka ya ada ketakutannya. Takut kalau kamu mungkin inginnya pura-pura dekat, pura-pura berteman, tahu-tahu nanti ujungnya nyakitin mereka. Nah, inilah negatifnya mereka. Oke, dan untuk kamu yang single, sepertinya kamu akan menemukan new relationship di dalam kehidupanmu. Akan ada cinta yang baru. Akan ada hati dan perasaan yang sama-sama tumbuh berkembang antara kamu dan seseorang yang mungkin baru-baru ini dipertemukan dengan dirimu. Kenapa? Karena dia bisa melihat betapa indah sanubarimu, betapa positifnya dirimu, betapa menariknya aura dan pribadi yang kamu miliki. Makanya dia jatuh hati dan terkoneksi kepada dirimu. Oke, jadi inilah mungkin beberapa ya, ada yang senang, ada yang nggak senang, ada yang mengikuti, ada yang mungkin meninggalkan kamu. Karena apa? Karena aura positifmu semakin besar, semakin tumbuh subur di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi kamu mulai memiliki power di dalam dirimu, di dalam kehidupan. Karena kamu semakin grounded, semakin mampu berpijak pada pijakanmu sendiri, semakin mampu bertumbuh, berkembang, dan semakin sukses, ya, dan semakin mampu ya membawa bisnismu, membawa kegiatanmu semakin maju, semakin berkembang. Dan semakin banyak relasi, semakin banyak teman, semakin banyak kesempatan dan peluang untuk kamu semakin mengembangkan sayap. Dan ini menjadi kekuatan yang kamu miliki. Dan wajar saja ya jika mereka yang negatif merasa ketakutan, merasa kebakaran jenggot, merasa susah hati melihat kamu lebih baik dan lebih bahagia daripada mereka. Karena mungkin mereka dulunya bersikap demikian terhadap dirimu. Ya, di saat kamu dulu terpuruk, kamu dulu susah, mereka seolah menari-nari di atas kesusahanmu. Mereka banding-bandingkan kehebatan mereka dengan kamu yang belum hebat. Ya, itulah ketakutan bagi mereka yang toksik. Tetapi kamu justru nggak ingin seperti itu. Karena apa? Karena kamu orang yang positif. Karena kamu orang yang ingin selalu mengambil kesempatan baik untuk berkembang, untuk bertumbuh. Bukannya untuk menyakiti dan membanding-bandingkan kelebihan kita terhadap kekurangan orang lain. Oke, kita lanjut. Dan ini menjadi kekuatan tersendiri ya yang kamu miliki. Jarang orang yang memiliki kekuatan yang seperti ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Swords. Nah, benar kan? Jadi kamu akan semakin matang, akan semakin dewasa, akan semakin bijaksana di dalam menghadapi setiap masalah apapun yang muncul. Ya, makanya kamu semakin menjadi orang yang logis begitu ya, yang memiliki intelijensial yang baik, yang positif begitu ya. Dan kamu akan menjadi seseorang yang bisa menyikapi, memandang, memutuskan segala sesuatu dengan cara pandang dan keputusan-keputusan yang tepat. Dan hal inilah yang membuat kamu semakin mampu menemukan arah, menentukan arah yang baik ya untuk kehidupan. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, jadi memang dulu kamu pernah sulit, pernah susah, pernah dikalahkan dan dihancurkan oleh keadaan, pernah. Tetapi kamu tidak menyerah. Kamu di sini mampu surrender, bertahan. Di saat kamu defeat, dikalahkan oleh keadaan, oleh situasi, dikalahkan oleh orang-orang ya yang dulu begitu negatif terhadap dirimu, tetapi kamu memang seorang yang mampu berjuang dan bertarung melawan keadaan-keadaan sulit di dalam kehidupanmu, dan akhirnya kamu bisa menjadi seseorang yang mengarahkan kehidupanmu menjadi lebih baik.
yang bisa mengalahkan situasi dan keadaan yang dulunya tidak baik-baik saja menjadi situasi yang lebih baik. Karena apa? Karena kamu selalu mengambil kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berjuang, kesempatan untuk berkorban, kesempatan untuk berpikir secara positif dan cerdas. Jadi peluang sekecil apapun akan kamu manfaatkan untuk mengembangkan dirimu, mengembangkan kehidupanmu. Dan pada akhirnya, yang dulunya situasinya tidak baik-baik saja, yang dulunya kamu kalah, dikalahkan, dihancurkan oleh keadaan, akhirnya semuanya berbalik menjadi lebih baik. Dan kamu mulai bisa menemukan kenyamanan dan hal-hal baik yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, jelas ya, akhirnya konflik ya, pertempuran, pertentangan yang dulunya ada di dalam kehidupanmu mampu kamu akhiri, mampu kamu selesaikan ya. Yang mungkin dulunya kamu begitu ego ya, terhadap pemikiran, terhadap keadaan, kamu nggak ingin nih ya, merubah keadaan, selalu berdiam diri, selalu menunggu waktu yang tepat. Akhirnya kamu kalahkan itu semua ya, dimana class of egomu dulunya terlalu tinggi, akhirnya mampu kamu kalahkan. Dan kamu mulai bisa berpikir secara logis. Loh, kenapa aku harus diam? Kenapa aku harus menunggu waktu yang tepat? Dengan aku memulai, dengan aku mencoba, tentu semuanya akan berubah. Semuanya akan menjadi lebih baik. Ya, kalau gagal kita ulang lagi. Kalau salah kita belajar lagi bagaimana yang benarnya. Dan pada akhirnya kamu akan mampu merubah keadaan di dalam hidupmu menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The World. Nah, jelas. World adalah kemenangan, adalah victory, di mana kamu mulai memenangkan pertempuran di dalam kehidupanmu. Mulai bisa melengkapi, menyempurnakan, membawa kemajuan pada setiap hal-hal yang ada di dalam kehidupanmu. Dan akhirnya inilah mungkin ada yang dikatakan end of a cycles ya, akhir dari perputaran roda kehidupanmu. Dan akhirnya kamu berakhir pada perputaran roda yang berada di atas, di mana semuanya menjadi lebih baik, menjadi lebih seimbang, menjadi lebih berkembang. Dan kemajuan-kemajuan, kemenangan demi kemenangan mulai kamu dapatkan. Dan ini karena apa? Ini karena kamu mau mengambil setiap kesempatan di dalam kehidupanmu. Kesempatan untuk belajar, berusaha, berjuang. Kesempatan untuk berani lelah, berani capek, berani berkorban. Dan selalu berpikir secara cerdas. Makanya akhir-akhir ini, sebentar lagi ataupun di depan perjalananmu, kamu akan benar-benar berada di perputaran roda yang dimana kamu berada di atas, menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses dan lebih berhasil daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, jelas ini adalah keberuntungan ya, keberkahan, keajaiban. Nah, akhirnya perubahan yang baik itu terjadi kalau kita mau memulai, kalau kita mau mencoba, kalau kita mau menumbuhkan energi positif di dalam kehidupan kita. Sehingga aura yang positif di dalam diri kita tentunya akan membawa hal-hal yang lebih baik yang tanpa kita sadari akan kita dapatkan. Di situ ada keberuntungan, keajaiban, keberkahan. Dan kamu tentu menjadi seorang yang good looking, enak dilihat, pancaran matamu optimis, dan orang-orang akan senang berada di dekatmu. Ya, inilah mungkin rahasia dari kehidupan. Jika kita benar-benar mau memulai, mau mencoba, apapun bisa saja terjadi. Keinginan yang seperti apapun bukan tidak mungkin akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini.
sahabatku. Dan semoga temanku benar-benar akan mampu menjadi pribadi yang selalu ingin bertumbuh, ingin berkembang, dan selalu memiliki aura yang positif. Kenapa? Karena kamu mampu membangun energi positif di dalam dirimu, di dalam kehidupanmu. Sehingga hal ini akan membawa manfaat baik, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga akan membawa kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.